Halo semuanya, lagi bersama saya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang layout dan komposisi dalam desain grafis. Mengapa materi ini sangat penting? Karena desain bagus itu bukan hanya soal gambar yang keren atau warna yang indah, tapi juga mengenai bagaimana seluruh elemen visual diatur dengan jelas dan teks struktur. Dalam komunikasi visual, cara kita menyusun elemen desain akan menentukan apakah pesan tidak bisa dipahami atau justru membingungkan. Layout adalah penataan elemen-elemen dalam seperti teks, gambar, ikon, warna, dan bentuk pada suatu bidang kerja. Komposisi adalah cara semua elemen saling berhubungan sehingga menciptakan tampilan yang menarik, seimbang, dan mudah dipahami. Sederhananya seperti layout, komposisi. Layout dan komposisi. Layout di mana elemen ditempatkan, komposisi mengapa elemen ditempatkan seperti itu. Tujuan akhirnya tetap sama, memandu mata audiens dalam membaca desain secara teratur dari bagian terpenting hingga informasi pendukung. Ada beberapa prinsip penting yang harus selalu kita ingat ketika menyusun sebuah desain grafis. Yang pertama, balance, keseimbangan visual. Elemen harus terlihat stabil, bisa formal atau dinamis, tetapi tetap seimbang. Yang kedua, ada yang namanya kontras, penekaan fokus. Berikan perbedaan mencolok pada bagian yang penting, ukuran, warna, dan ketebalan. Empasis titik fokus utama. Harus ada elemen yang penting berbicara dan pertama kali dilihat mata. Yang keempat, hierarki, urutan baca, judul, subjudul, isi, catatan kecil. Jangan semua elemen tampil sebagai peran utama. Yang kelima ada alignment, perataan. Elemen harus punya garis perataan yang sama agar desain rapi dan profesional. Yang keenam ada proximity, kedekatan. Elemen yang berkaitan dikelompokkan, jangan terpencar. Repetition, konsistensi, gunakan gaya visual yang sama agar desain punya identitas. Prinsip-prinsip ini membantu kita menyusun desain yang fungsional dan memiliki ritme visual. Selanjutnya ada grid system. Grid adalah kerangka atau garis bentuk tanpa terlihat yang membantu kita menata elemen secara rapi. Jenis grid ada manuscript grid, ada column grid, ada modular grid, dan ada hierarchical grid. Manuscript grid cocok untuk artikel panjang. Column grid banyak dipakai di majalah, koran. Modul grid untuk poster modern dan UI digital. Hierarchical grid lebih bebas namun tetap struktur. Di rel dalam kereta, tanpa grip desain akan terlihat berantakan, jarak tidak konsisten, dan sulit dibaca. Maka desainer profesional selalu menggunakan grid. Rule of third. Teknik ini membantu bidang desain menjadi 3 garis horizontal
dan 3 garis vertikal. Fokus utama sebaiknya ditempatkan pada titik portopogras garis. Ini akan membuat desain lebih seimbang dan menarik perhatian secara natural. Teknik ini sering digunakan pada poster film, fotografi, dan thumbnail YouTube. White space adalah ruang kosong yang sengaja dibiarkan tanpa elemen visual. Fungsinya membantu fokus pada informasi penting, memberikan napas pada desain, menciptakan kesan elegan dan premium. Banyak brand besar seperti Apple, Samsung, dan brand kosmetik menggunakan white space untuk memperkuat identitas eksklusif. Selanjutnya ada pattern alur baca. Mata manusia punya pola membaca tertentu. Yang pertama, Z pattern. Cocok untuk poster, banner, iklan, judul, gambar utama, tombol ajakan atau CTA. F pattern cocok untuk website dan artikel. Mata fokus kuat di bagian kiri dan atas. Dengan memahami alur ini, kita bisa menentukan informasi yang paling penting diletakkan di area yang paling dulu dilihat mata. Yang pertama, contoh penerapan. Misalnya, kita membuat poster konser, poster kampanye lingkungan, iklan promosi makanan. Elemen yang harus ditata. Yang pertama, headline yang mencolok, foto artwork yang menarik, informasi tempat, tanggal, kontak, logo, dan sponsor. Contoh penerapan, misalnya kita membuat poster konser, poster kampanye lingkungan, iklan promosi makanan. Elemen yang harus ditata, headline yang mencolok, foto artwork yang menarik, informasi tepat, tanggal, kontak, logo, sponsor. Kita dapat menggunakan yang pertama, prinsip hierarki untuk menentukan urutan baca, kontras untuk menonjolkan judul, grid untuk menyusun informasi rapi, rule of third untuk fokus utama. Dengan menggabungkan semuanya, desain menjadi lebih komunikatif dan enak dilihat. Kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, semua elemen dibuat besar dan mencolok. Yang kedua, kebanyakan teks terlalu rapat. Yang ketiga, warna terlalu ramai tanpa kendali. Yang keempat, margin terlalu sempit. Yang kelima, tidak ada titik fokus. Yang keenam, mengabaikan keseimbangan. Dan yang terakhir, tidak memikirkan arah baca. Prinsip desain terbaik adalah less is more, sedikit tapi efektif. Jadi, layout dan komposisi merupakan fondasi penting dalam desain grafis. Desain tidak hanya harus terlihat indah, tetapi juga menyampaikan pesan secara efektif dengan memahami prinsip balance, hierarchy, kontras, grid, white space, dan pola baca. Kita bisa menciptakan desain yang berkualitas tinggi dan profesional. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana menyusun layout yang baik dalam desain grafis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.